Selamat pagi, perkenalkan nama saya Skolastika Niludewi Wahyuni, NIM 1823715729, kelas A, Program Studi TP IPP Politeknik Negeri Kupang semester 6. Kali ini saya akan membahas tentang SDA dan L sebagai pemenuhan tugas IAT yang telah diberikan oleh dosen saya. Adapun pokok-pokok pembahasan yang akan saya bahas di sini yaitu yang pertama pengertian SDA dan L, yang kedua klasifikasi SDA dan L, yang ketiga konsep pengolahan SDA dan L, yang keempat masalah kependudukan, dan yang kelima prinsip dan usaha pelestarian. Pertama, pengertian SDA dan L. SDA dan L merupakan singkatan dari sumber daya alam dan lingkungan. Sumber daya alam sendiri adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sedangkan lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia, seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Lalu yang kedua adalah klasifikasi SDA dan L. Adapun klasifikasi SDA dan L dibedakan menjadi yang pertama berdasarkan asal. Berdasarkan asal, sumber daya alam dibedakan menjadi sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari biosfer kita. Segala tumbuhan dan hewan dikelompokkan dalam sumber daya alam hayati. Sedangkan sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk tak hidup dan anorganik, misalnya seperti tanah. Klasifikasi yang kedua adalah berdasarkan sifat. Berdasarkan sifat, sumber daya alam dibedakan menjadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang dimana alam mempunyai kemampuan untuk memperbaharui sumber daya alam tersebut, misalnya matahari. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tersedia dalam jumlah yang terbatas sehingga pemakaian secara terus-menerus akan mengakibatkan kehabisan dari sumber daya alam tersebut. Misalnya tambang emas. Lalu berdasarkan persebarannya, sumber daya alam dibedakan menjadi yang pertama sumber daya alam yang terdapat di mana-mana. Sumber daya alam yang terdapat di mana-mana adalah sumber daya alam yang akan kita jumpai dimanapun kita berada, misalnya seperti matahari. Sedangkan yang kedua adalah sumber daya alam yang terdapat di daerah tertentu saja. Sumber daya alam yang terdapat di daerah tertentu saja adalah sumber daya alam yang akan kita temui atau kita jumpai hanya pada daerah-daerah tertentu. Adapun konsep dan pengolahan SDA dan L, yaitu yang pertama pengolahan sumber daya alam berdasarkan prinsip wawasan lingkungan dan berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya alam haruslah dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan prinsip wawasan lingkungan dan berkelanjutan. Kehidupan alam sangat tergantung dengan manusia. Begitu juga dengan sebaliknya, jika terjadi kerusakan alam, maka akan menimbulkan permasalahan pada kehidupan. Maka untuk itu dilakukan upaya yaitu berupa penghijauan dan reboisasi. Penghijauan dan reboisasi dapat memperbaiki unsur-unsur dalam tanah, kadar kualitas tanah, dan juga kualitas air. Yang kedua adalah sengkedan atau terasering. Sengkedan atau yang biasa dikenal dengan terasering dibuat untuk mencegah terjadinya erosi pada lahan yang berbidang miring. Sengkedan juga berfungsi untuk menahan air masuk ke dalam tanah sehingga pada saat terjadinya hujan. Lalu yang ketiga adalah pengembangan daerah aliran sungai. Daerah aliran sungai atau yang biasa disebut dengan das
merupakan daerah yang paling peka terhadap terjadinya kerusakan sungai. Kerusakan sungai ini dapat berupa erosi akibat arus sungai. Maka oleh itu, pengolahan daerah aliran sungai perlu pengolahan khusus. Adapun upaya yang dilakukan yaitu penindaklanjuti ataupun penindakan dengan tegas para perusak-perusak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982. Yang kedua, dengan penanaman pohon di sekitar daerah aliran sungai. Yang ketiga adalah dengan pembangunan bendungan dan saluran-saluran irigasi supaya memanfaatkan air dengan benar. Lalu yang keempat adalah pengolahan air limbah. Air limbah dapat dihasilkan dari rumah tangga, industri maupun pabrik. Air limbah yang dialirkan dan masuk ke dalam tanah akan merusak air di dalam tanah. Maka untuk itu pengolahan air limbah ini perlu pengolahan secara khusus juga. Pengolahan air limbah ini dapat dilakukan dengan pengelokasian sumber pabrik itu jauh dari pemukiman. Kemudian pengaliran air limbah diusahakan agar tidak berhubung dengan sumber air minum masyarakat. Dan ketiga, kepada pabrik-pabrik ataupun industri-industri dan industri-industri yang menghasilkan air limbah diupayakan untuk membuat saluran pembuangan ataupun saluran pengelolaan air limbah. Lalu usahakan agar saluran air limbah tersebut tidak bocor supaya tidak merusak lingkungan sekitar. Yang kelima adalah penertiban pembuangan sampah. Sampah yang bertumpukan akan menimbulkan berbagai masalah seperti bau yang tidak sedap, masalah timbulnya berbagai penyakit, dan juga mengganggu pandangan mata. Konsep dan pengelolaan sumber daya alam yang kedua adalah berdasarkan prinsip mengurangi. Sumber daya alam yang ada kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan kita. Tetapi alangkah baiknya ataupun sistem pengolahan yang kita gunakan adalah mengurangi, bukan menghabiskan, supaya sumber daya alam yang ada bisa kita gunakan di jangka waktu yang akan datang. Yang ketiga adalah pengolahan sumber daya alam berdasarkan prinsip daur ulang. Daur ulang merupakan pemanfaatan kembali limbah ataupun bahan bekas yang tidak punya nilai ekonomi menjadi suatu barang yang berharga dan memiliki manfaat. Ada dua sistem pengolahan sampah atau pengolahan limbah, yaitu sistem pengolahan formal dan sistem pengolahan informal. Sistem pengolahan formal adalah sistem pengolahan yang dilakukan oleh aparat resmi negara seperti Dinas Kebersihan dan Dinas Pertamanan. Yang kedua adalah sistem pengolahan informal, adalah sistem pengolahan yang dilakukan ataupun segala aktivitas yang dilakukan akibat tuntutan ekonomi, misalnya dilakukan oleh pemulung. Secara tidak langsung, pemulung ikut dalam pelestarian ataupun kebersihan lingkungan. Lalu masuk ke masalah kependudukan dan lingkungan. Masalah kependudukan dan lingkungan yang dialami adalah kepadatan penduduk. Suatu negara dapat disebut padat penduduknya jika jumlah penduduk atau jumlah manusia lebih besar dari jumlah lahan yang dibutuhkan. Ledakan penduduk dapat menyebabkan ataupun dapat menimbulkan masalah bagi sosial ekonomi masyarakat. Dampak kepadatan penduduk adalah semakin terbatasnya sumber-sumber kebutuhan pokok, pangan, sandang, papan yang layak, akibat sumber-sumber kebutuhan pokok tersebut tidak lagi sebanding dengan bertambahnya jumlah penduduk. Yang kedua, tidak tercukupinya fasilitas sosial dan kesehatan yang ada, sekolah, rumah sakit, tempat rekreasi, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya. Yang ketiga, tidak tercukupinya lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja yang ada. Akibatnya, terjadi peningkatan jumlah pengangguran dan berdampak pada menurunnya kualitas sosial, banyak tunawisma, pengemis, kriminalitas meningkat, dan lain-lain. Prinsip dan usaha pelestarian sumber daya alam. Adapun prinsip usaha pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah
suatu prinsip yang menjadi acuan dalam manusia bertindak agar tetap terjaga pelestarian sumber daya alamnya. Landasan penerapan prinsip hukum pelestarian fungsi lingkungan hidup tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup UUPLH yang menyebutkan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup. Yang kedua, pasal 14 ayat 1 UUPLH menegaskan pula bahwa untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap usaha dan atau kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Yang ketiga, pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang perindustrian bahwa perusahaan industri wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukan. Lalu, usaha-usaha pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dapat dilakukan yaitu membangun suaka marga satwa untuk melindungi hewan-hewan langka. Lalu yang kedua adalah cagar alam untuk melindungi tumbuhan dan hewan langka sebagai yang punya tujuan juga untuk kepentingan pendidikan. Taman nasional lalu memperbanyak tumbuhan langka dengan cara campur tangan manusia seperti reproduksi vegetatif, mencakup cangkok, merunduk, dan stek. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Kehidupan manusia di bumi ditunjangi oleh tersedianya sumber daya alam. Sumber daya alam atau sering disebut dengan natural resource merupakan segala sesuatu yang memiliki nilai tambah dan sudah ada secara alami tanpa perlu campur tangan dari manusia. Kehidupan pelestarian alam sangat tergantung pada manusia. Masalah kependudukan serta tingkah laku manusia menjadi faktor kerusakan sumber daya alam dan lingkungan. Maka dari itu dilakukan sistem pengelolaan serta konsep dan upaya pelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Adapun konsep dan pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan yaitu pengelolaan sumber daya alam berdasarkan prinsip luasan lingkungan dan berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam berdasarkan prinsip mengurangi, dan pengelolaan sumber daya alam berdasarkan prinsip daur ulang. Selain itu juga dilakukan upaya pelestarian yang dapat dilakukan dengan cara penanaman pohon, reboisasi, pembuatan terasering, ataupun dengan penanaman bakau di sekitar pantai. Adapun usaha-usaha pencegahannya dengan cara membangun suaka marga satwa, cagar alam, taman nasional, serta melakukan pengembangan tumbuhan secara vegetatif dengan stek, merunduk, dan lainnya. Demikian presentasi saya, semoga presentasi ini bermanfaat. Terima kasih dan selamat siang.